Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yaitu tentang peran dan mekanisme pasar. Yang pertama yaitu pasar pada masa Rasulullah. Pasar yang dibangun oleh Nabi Muhammad yang diberi nama Pasar Sukul Ansar merupakan pasar yang dibangun setelah dibangunnya Masjid Nabawi. Sahabat Nabi yang banyak membantu proses pembangunan masjid tersebut, yaitu salah satunya Abdurrahman bin Auf. Setelah pembangunan berakhir, Nabi Muhammad SAW lalu mengumumkan jika pasar tersebut merupakan pasar untuk seluruh umat muslim yang diatur berdasarkan syariat Islam. Pada pasar tersebut tidak ada biaya sewa, pembayaran atau pajak. Dan dengan itu pasar tersebut mempunyai kemampuan untuk bersaing tinggi jika dibandingkan dengan pasar yang lain, maksudnya yaitu pasar non-muslim, di mana pada agama Islam produsen bisa menjual produk-produknya dengan harga yang murah dan mempunyai kualitas yang sama sehingga pembeli bisa tertarik. Pembahasan saya yang kedua yaitu pasar bagi kaum muslimin. Dalam hal mekanisme, dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariat dalam bentuk nilai-nilai yang secara umumnya dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Yaitu nilai syariat dalam prinsip mikro mengenakan aspek kompetensi dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah merupakan aspek distribusi, pelayanan riba, dan tidak kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Pembahasan yang ketiga yaitu kekuatan pasar, terbagi menjadi dua. Yang pertama, penawaran. Menurut Ibnu Taimiyah penawaran adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawaran bisa dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun menjual dalam pencapaian maslahah. Penawaran sendiri dibutuhkan bagaimana yang ada pada diri produsen. Apabila jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi, maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu, sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapatkan, dan menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran yang ada di pasar, yang akan berdampak pada buruknya mekanisme pasar. Sedangkan produksi untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga. Dan yang kedua yaitu permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah ini digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan suatu yang kompleks. Dikatakan berasal dari Allah. Namun, pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, maslahah atau tujuan dalam konsumsi barang tersebut. Dan yang D yaitu pembahasan saya tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan yang seimbang. Dengan pemahaman seperti itu, produksi dan pertukaran akan terjadi apabila pada tingkat harga tertentu kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan, sedangkan kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran yang sesuai dengan harga tersebut disebut kuantitas keseimbangan. Kalau begitu, keseimbangan kuantitas terjadi apabila pada harga keseimbangan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, atau dengan perkataan lain, harga keseimbangan akan diperoleh pada saat kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Keseimbangan adalah suatu titik kondusi di mana variabel yang ada dalam model kecenderungan tidak berubah. Oleh karena itu, keseimbangan menunjukkan suatu titik kondusi yang statis. Pembahasan saya yang terakhir yaitu tentang konsep harga. Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep equivalent Friends lebih jelasnya menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep just price.
Konsep just price hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas suatu barang. Sekian pembahasan dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.